Selamat malam guys. Karena waktu pengambilan rekaman ini pada malam hari, jadi aku ucapin selamat malam. Dan aku juga tahu sih mungkin teman-teman dengarnya waktu pagi, siang, sore, dan mungkin malam juga sih. Tapi aku rasa banyak dari teman-teman yang mendengarkan ini pada saat malam hari. Kali ini aku pengen cerita, membacakan salah satu tulisan dari idolaku yaitu Bang Raditya Dika. Judulnya Gerimis. Cerita pendek dari Raditya Dika. Tokoh utama kita bernama Alfred, atau sebagai teman-temannya memanggilnya Kampret. Di antara pertemanan sesama cowok, memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun. Di SD dia dipanggil Alfred, di SMP dia dipanggil Kepret, baru di SMA dia dipanggil Kampret. Nama ini terbawa terus sampai sekarang. Saat ini dia sudah bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Jakarta. Anehnya, ketika teman-temannya berkunjung ke rumah dan bertanya ke orang tuanya, temannya bilang, "Kampret ada om?" Bapaknya Alfred malah menjawab, "Oh ada, tuh di dalam." Seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah. Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket, kamu tidak akan pernah ingat sama sekali kamu pernah papasan dengannya. Dia adalah orang yang biasa saja, berbaur dengan keramaian, menyatu dengan oksigen. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya, hasil dari bermain di comberan ketika kelas 6 SD. Tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif. Alfred adalah tipikal orang yang tiap kali dia potong rambut, tidak ada satupun orang yang sadar. Sampai rambutnya panjang lagi pun tidak ada. Tetapi sekarang Alfred sedang patah hati. Di tengah-tengah pandemi ini ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alfred. Dia baru saja diputusin oleh pacarnya. Selama 5 tahun belakangan ini, nama perempuan itu adalah Lisa. Tempat terjadinya pemutusan secara tidak berkepripacaran itu adalah di kamar Alfred. Pukul 11 malam. Alfred baru saja selesai menonton episode terakhir dari drama Korea Hi Be Mama. Grammarnya benar atau salah ya? Semoga saja benar. Handphonenya berbunyi. Isi WhatsApp sederhana dari Lisa. "Aku rasa sudah waktunya kita selesai." Dengan polosnya, Alfred membalas, "Selesai? Apa?" "Selesai. Kita harus akhiri cerita cinta ini." Lisa memutusin Alfred dengan bahasa yang sangat baku, seolah dikutip langsung dari lagu cinta yang ramai di radio. Respon Alfred saat itu biasa saja. Dia hanya bilang, "Ya sudah, kalau kamu maunya begitu." Sesungguhnya dia sudah melihat ini akan terjadi. Seperti mengendarai sebuah mobil, dia sudah biasa melihat dari jauh kalau lampu lalu lintas akan menjadi warna merah. Alfred hanya tidak menyangka waktunya secepat itu. Dia sudah punya feeling, karena setiap kali dia meminta ketemu dengan Lisa, Lisa tidak mau. Alasan Lisa, "Sekarang kan lagi pandemi. Nanti kamu bawa virus." Bahkan ketika Alfred menawarkan untuk swab test seharga 1/5 dari gaji setiap bulan, Lisa masih tidak mau. "Jangan," kata Lisa. "Siapa tahu swab testnya salah." "Lah, namanya juga swab test, kok bisa salah?" tanya Alfred. "Ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan." Begitu ucapnya Lisa. Anehnya, Lisa masih nongkrong sama teman-temannya.
update story di Instagram dengan teman yang lain. Tanpa masker, tanpa stiker good vibes only, I love you, free day. Postingan tersebut juga tidak di close friend, yang membuat Alfred bertanya-tanya. Kenapa Lisa tidak berusaha menyembunyikan hal tersebut dari dirinya? Seolah ada sinyal yang dia mau berpikan, seolah Lisa mau bilang, gue emang gak mau ketemu lo lagi. Tapi ya sudahlah, mungkin hubungan dia dan Lisa harus berakhir, begitu pikiran Alfred. Walaupun 5 tahun, rasanya yang terlalu lama untuk diakhiri dengan sebuah kalimat sederhana. Ketika diputusin, Alfred tidak nangis. Tidak, dia hanya duduk, memeluk bantal Iron Man kesukaannya, lalu dia tidak merasa apa-apa. Aneh ya? Bagaimanapun putus cinta bisa digambarkan dengan perasaan yang sangat sakit. Tapi kali ini yang terasa justru sebaliknya. Hampa. Seperti seseorang yang baru saja dipukul di kepala, mungkin respon pertama adalah, kok nggak sakit ya? Tiba-tiba gelap aja. Pingsan di tengah jalan, itu yang terjadi. Tepat 5 jam setelah diputusin, badai memori menabrak pikiran Alfred. Dia menangis hingga tidak mengendalikan suaranya sendiri. Alfred menangis cukup keras untuk ukuran laki-laki 24 tahun. Alfred masih tinggal dengan orang tuanya, dan orang tuanya mendengar suara tangisan itu dari kamar mereka. Bapaknya mengetuk pintu kamar, membukanya dan bertanya, "Nak, kamu kenapa?" Bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur, selimut berantakan, air mata membasahi pipinya. "Nggak kenapa-napa," kata Alfred, sambil berburu-buru menghapus pipinya yang basah kuyup. Alfred menangis. Bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur. Selimut berantakan, air mata membasahi pipinya. Bapak Alfred langsung memeluk anaknya erat, dan dalam pelukannya sambil melihat laptop yang masih terbuka. Dia berbisik kepada Alfred. "Papa ngerti kok. Emang endingnya Habibi, Mama sedih banget." Alfred yang enggan membenarkan salah paham ayahnya malah menjawab, "Aktingnya Kim Tae, emang bagus banget sih, Pak." 1 bulan setelah putus cinta, Alfred pelan-pelan mencoba untuk beraktivitas kembali. Alfred mulai menerima kenyataan bahwa dia di-unfollow oleh Lisa. Di Instagram sebuah konfirmasi bahwa dia memang benar-benar diputusin. Karena di zaman sosialita seperti sekarang, zaman sosial, media sosial itu seperti sesuatu yang sangat intim ya. Putus cinta baru sah jika semua foto dengan mantan telah dihapus dan akun kita telah di-unfollow. Sebelum itu masih ada harapan untuk terjadi keajaiban. Alfred juga sudah mulai menerima kenyataan untuk memasukkan semua barang dari Lisa ke dalam kotak kardus coklat dan menyimpan di pojok kamar. Alfred perlahan sudah bisa menerima bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Alfred juga tahu, di antara hal yang bikin nyesek seperti ini, dia masih bisa bersyukur. Di tengah pandemi, dia masih bisa WFH dari kantor, tabungannya cukup dan keluarganya semua sehat. Tidak semua orang seberuntung dia. Satu hal yang bikin Alfred susah move on, gerimis. Dalam setahun pertama mereka pacaran, Alfred pernah mengantarkan Lisa pulang. Saat itu sedang ada gerimis. Lisa bilang kepada Alfred, "Aku suka gerimis. Pas aja gitu. Sebelum sampai hujan yang bikin orang kedinginan, tapi udah tidak mendung yang bikin orang muram. Gerimis itu hawanya yang pas buat aku." Alfred membalas saat itu, "Gerimis itu juga saat yang tepat untuk jatuh cinta." "Ih, apaan sih Nora?" kata Lisa saat itu. Padahal senang dalam hati.
Di bawah gerimis sore itu, dia dalam mobil Alfred. Api di dada mereka berdua terasa begitu hangat. 3 bulan setelah putus, Alfred masih belum mau menyetir mobil ketika mendung. Dia tidak ingin ada di tengah gerimis dan semua memori malam itu luber keluar tanpa terkendali. Di saat ini juga Alfred memiliki sebuah iklan sederhana dari postingan seorang teman, Drive-In Cinema. Nikmati pengalaman nonton layar besar, film-film di bioskop dari dalam mobil. Alfred sudah kangen sekali menonton film layar lebar. Dan nonton di dalam mobil adalah solusi yang paling masuk akal di tengah pandemi saat ini. Alfred berencana membawa mobilnya, Toyota Corolla tahun 2008, yang dengan bangganya beli dengan tabungannya sendiri. Biar bekas, yang penting tidak ngutang, kata Alfred setelah berjabat tangan dengan pemilik sebelumnya. Ketika Alfred menutup pintu mobil itu, ingatan terhadap Lisa kembali terjadi. Sekelebat memori antara jemput Lisa dari kantor ke rumahnya hampir setiap hari terngiang kembali ke depan kepalanya. Air matanya tidak sadari kembali mengenang di luar. Di luar, ibu Alfred yang sedang membaca buku melihat anaknya menangis. "Pak," kata ibunya, mau memanggil bapaknya. "Iya ya, Ma, gimana?" Bapaknya menghampiri. "Kayaknya Alfred harus ngurangin nonton drama Korea deh." Bapaknya mengangguk perihal dia setuju. Mobil Alfred menembus jalan yang ramai, seolah tidak ada pandemi yang sedang terjadi. Dia memasuki mobil di tengah-tengah mobil lain. Seorang karyawan drive-in datang membawa popcorn. Aromanya jagung bakar yang sudah 6 bulan itu tidak dia hirup. Ternyata hal-hal kecil seperti itu yang dia rindukan. Maklum, 2 minggu sekali dia pergi bersama Lisa ke bioskop. Film yang bermain hari itu adalah Greasy, sebuah film tahun 1978. Alfred menyadarkan kursinya, dia melihat film tersebut bermain. Pikirannya justru mengawang-awang. Dia tidak menyimak. Gambar yang bermain di depan terlihat hanya seperti potongan-potongan adegan tanpa arti, karena pikiran sibuk berjalan sendiri. Dia berandai kalau gua masih pacaran sama Lisa, mungkin dia ada di sebelah gua. Di tengah-tengah film, tiba-tiba pintu kacanya diketuk. Alfred menoleh ke arah kaca. Jantung Alfred berhenti 2 detik saat dia tahu yang mengetuk adalah Lisa. Lisa mengerujitkan alisnya, dia terdengar gusar. Lisa buru-buru ke arah pintu. Dia mencoba membukanya, tapi pintu masih terkunci. "Buka kuncinya," kata Lisa. Alfred masih bengong. "Buka kuncinya, Fred." "Iya," kata Alfred. Ngomongnya agak tergagap. Ada diambang kaget dengan tidak siap. Melihat mantan pacar seperti ini seperti melihat hantu. Sesuatu yang pernah hidup, tetapi sekarang gentayangan. Lisa sambil ke dalam mobil Alfred. Dia memakai baju pink hari itu. Rambutnya ikal yang terlihat bercahaya diterpa gambaran dari layar besar. Alfred masih bengong. Tidak siap dengan ini semua. Dia masih belum mengucap satu kata patah pun. "Kamu ngikut aku?" tanya Lisa. Suaranya cukup jelas untuk didengar di antara dialog dan musik film yang masih terus bermain. "Ngikut," balas Alfred. "Iya, kamu ngikut aku ke tempat ini." "Aku tadi lagi nonton di depan. Terus aku lihat sebelah kiri, belakang. Kok mobil kamu, Fred? Ini serem loh." "Nggak ada yang ikut siapa-siapa," balas Alfred. "Terus kenapa kamu di sini?" tanya Lisa. "Ya seperti semua orang di sini mau nonton Grace." "Kamu ngapain?" "Sama seperti semua orang di sini." Ada hening yang tidak enak selama beberapa saat. "Kamu gak takut?" tanya Alfred. "Takut apa? Ini masuk ke mobil aku.
Kemarin-kemarin kamu nolak ketemu gara-gara takut virus. Ini sekarang kamu kok bisa langsung masuk ke mobil aku? Lisa tersadar lalu bertanya. Tapi kamu di rumah aja kan? Iya di rumah aja. Gak kemana-mana. Gak ketemu siapa-siapa. Papa mama juga. Jawab Alfred. Kamu? Besok satu kantor mau keluar kota. Udah dibayarin swab sama bos. Semua dites, kata Lisa. Aman. Baguslah, kata Alfred. Gak lucu juga pulang-pulang ketemu mantan, tiba-tiba sesak napas kan. Iya gak lucu, kata Lisa. Lisa melihat tajam ke arah Alfred, dia terlihat penasaran. Aku harus tanya langsung, jawab jujur. Ini beneran kebetulan kamu ada di sini, di saat yang bersamaan dengan aku. Ini benar kebetulan, jawab Alfred. Mengkonfirmasi, Lisa tahu Alfred berkata yang sejujur-jujurnya. 5 tahun berpasangan, dia tahu kelemahan Alfred. Setiap kali Alfred berbohong, secara tidak sadar dia menggaruk hidungnya. Lisa tidak pernah memberitahukan kelemahan ini kepada Alfred. Sungguh, berkah seorang pacaran adalah kemampuan untuk mendeteksi kebohongan pacarnya. Lisa menghela napas panjang. Dia lalu memegang gagang pintu, bersiap untuk keluar. Aku pergi dulu. Sebelum sempat Lisa menyelesaikan kalimatnya, Alfred bertanya, kenapa sih kamu putusin aku? Lisa tidak menjawab. Kenapa? Tanya Alfred lagi. Ini benar-benar mau dibahas nih, tanya Lisa. Yang tidak selesai harus dibahas dong, kata Alfred. Buat aku udah selesai, kurang jelas apa lagi? Foto udah aku hapus, kamu udah aku unfollow, kata Lisa. Buat aku belum. Alfred melihat mata Lisa. Jadi kenapa? Cintanya hilang. Hilang? Iya. Suatu hari aku bangun, teleponan sama kamu. Terus udah, gak ada apa-apa. Aku gak ngerasa apa-apa lagi, kata Lisa. Hilang begitu aja. Aku juga gak ngerti. Jujur. Aku bingung kenapa aku begini. Bosen? Tanya Alfred. Mungkin. Tapi yang jelas, penjelasan paling sederhana, cintanya sudah tidak ada lagi. Maaf. Itu sejujur-jujurnya. Aku juga gak tahu kenapa. Mungkin karena kita udah jadi orang yang berbeda. 5 tahun itu waktu yang lama loh, kata Alfred. Dan aku gak mau menghabiskan 5 tahun lagi dengan orang yang salah, ucap Lisa. Mungkin ini sakit buat kamu. Tapi mending sakit sekarang dibandingkan sakit nanti-nanti. Alfred terdiam. Dia lalu melihat tajam ke arah Lisa. Kamu salah sih. Aku gak berubah. Aku orang yang sama dengan orang yang kamu temui 5 tahun yang lalu. Aku orang yang sama yang antri di belakang kamu di KFC. Di KFC Kemang. Aku orang yang sama yang kamu minta tolong waktu malam itu. Aku masih ingat kamu ada di depan kasir sendirian mau bayar makanan. Terus kamu menengok ke belakang, kamu bilang, sorry, boleh pinjem 50.000 gak? Gue janji gue bakal ganti, gue gak bawa duit, maaf banget. Abis itu kita kenalan, lalu kita makan satu meja. Aku masih ingat itu semua, kata per kata. Aku orang yang sama. Lisa, aku masih sayang kamu. Iya,
kata Lisa. Tapi aku orang yang udah beda. Alfred terdiam. Alfred dengan gusar berkata, terus ingat-ingatan kita gimana? Kamu mau apain? Aku udah ada loh ketika kamu lulus. Aku ada ketika kamu butuh interview kerja. Sampai malam aku temui kamu latihan pakai bahasa Inggris. Kamu gak bisa gitu dong. Kamu juga gak bisa gitu dong, balas Lisa. Aku juga ada kok pas kamu minta ditemenin skripsi di perpustakaan daerah. Aku ngorbanin gak kumpul sama teman-teman vokal grup aku. Aku juga ada berpasangan. Bukan masalah hitung-hitungan, Fred. Ini sederhana. Aku sudah berubah. Cintanya sudah hilang, kata Lisa. Apa yang berubah? Kata Alfred. Semuanya. Mimpi aku, sifat aku, selera aku. Band yang kita dengerin dulu bukan lagi favorit aku. Sheila on Seven, tanya Alfred. Itu masih. Lisa memandang ke Nanar ke depan, yang lain tidak lain. Kalau kamu di posisi aku, juga pasti begitu, Fred. Kamu mau kita masih pacaran, tapi pasangan kamu sudah gak ada rasa. Itu gak adil buat kamu, dan gak adil juga buat aku. Orang berubah, itu wajar. Akan ada masanya dua orang yang saling berpisah. Kamu gak salah, aku juga gak salah. Tolong, ngertiin itu. Alfred mengangguk. Argumen Lisa ada benarnya. Terus aku harus ngapain sekarang? Ya, kamu relain aku. Aku yakin kok kamu pasti bisa nemu orang yang lebih cocok. Yang lebih baik dari aku, yang lebih pantas buat kamu. Yang terima kamu seperti ini apa adanya. Alfred terdiam. Dia menengok ke arah depan kanan. Alfred bertanya, mobil kamu mana? Gak ada. Gak ada. Lisa mengangguk. Kamu kesini naik apa? Itu, kata Lisa menunjuk sebuah mobil. Mobil itu. Mata Alfred mengarah ke sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam. Dia melihat ada siluet laki-laki sedang membuka handphone. Terlihat tidak memperhatikan filmnya yang bermain di depannya. Mata Alfred terbuka lebar. Kamu datang sama cowok lain? Tanya Alfred. Iya, aku datang sama cowok lain, kata Lisa. Kamu mutusin aku gara-gara dia? Tanya Alfred, mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kalau kamu nuduh aku selingkuh, jawabannya tidak. Aku baru dikenali minggu lalu. Ini pertama kali kami datang pergi bareng, kata Lisa. Tenang aja, aku gak sejahat itu kok. Alfred mengangguk. Dia tahu itu benar. Fred, aku udah maju ke depan dengan hidup aku, kata Lisa. Yang terbaik buat kamu adalah untuk melanjutkan hidupmu juga. Sampai jumpa, Fred. Terima kasih buat 5 tahun ini. Alfred terdiam. Lisa berkata, janji, kamu bakal cepat ngelupain aku. Alfred masih terdiam. Janji, kata Lisa. Please. Janji, kata Alfred sambil mengangkat tangan kanan dan menggaruk hidungnya. Lisa menghela napas panjang. Air matanya mulai terkumpul. Dah, kata Lisa. Dia buru-buru turun dari mobil. Lisa masuk ke dalam mobilnya. Dia menceritakan jujur apa yang terjadi kepada laki-laki di sebelahnya. Laki-laki itu menoleh ke arah Alfred. Sekilas, tapi lantas dia tidak peduli. Mereka melanjutkan menonton film. Alfred masih melihat dari dalam mobil. Tanpa sadar, ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil.
membuat ketukan-ketukan kecil yang mengiringi lamunan Alfred di malam itu. Alfred melihat ke kaca mobilnya, menyalakan wiper sambil berharap, semoga gerimis kali ini membasuh patah hatinya yang pergi. From Raditya Dika. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengerin. Semoga cerita ini dapat diambil hikmahnya dan bisa menemani hari-hari kalian agar lebih baik lagi ke depannya. Saya Doni Irwan. Jika kalian suka, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, subscribe, and comment. Semoga aku bisa terus buat konten dan bisa ngasih manfaat buat ke teman-teman semua. Sekian dari aku. Selamat malam. Semoga harimu menyenangkan.